Hari ini tanggal 2 April 2022. Saya membuka paket kiriman bibit vanili dari Bapak Wayan Rinaya. Terima kasih Bapak sudah mau membagikan bibit vanili kepada saya, mengurus pengirimannya dari Singaraja sampai saya bisa menerimanya di Longikis, Kalimantan Timur. Hari ini juga bibit langsung dibersihkan dari daun dan batang sulur yang kurang bagus karena proses pengiriman yang memakan waktu sampai 1 minggu. Setelah itu langsung kami tanam dan ukuran dari sulurnya luar biasa, besar-besar, bagus, subur. Semoga bibit ini nantinya dapat tumbuh subur dan sehat, sekaligus juga menjadi produktif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Rinaya atas bantuannya. Salam dari Longikis, Kalimantan Timur. Paket dari Bali udah datang. Tuh. Ini medianya. Keren. Barang sudah datang 2 hari, cuma karena tidak ini baru diambil. Kalau tidak dicek-cek terus ini tidak tahu kapan datang. Bisa dibuka dek? Buka lihat dulu. Itu kata. Nanti kan bisa diambil tuh. Oke, aman lah itu, nggak ada yang mati-mati dikit apa-apa. Oke, makasih deh ya. Jadi teman-teman, inilah bibit dari Bali, dikirim dari Singaraja Bali, Ambangan, sebanyak 650 sulur ya, 50 batang. Jadi udah, ini yang masih di karung dan ini yang sudah kita bongkar. Bagaimana keadaannya? Jadi cukup bagus, tidak ada yang fatal. Nah, ini saudara-saudara, cukup masih hijau segar. Yang 400 tadi sudah diambil oleh teman yang ada di Bengkulu Utara juga. Terima kasih. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuai harapan teman-teman, juga harapan kita semua, khususnya Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali atau seluruh Bali cabang Bengkulu di Bengkulu Utara, dengan alamat Desa Karangpulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Salam sukses selalu, petani kaya luar biasa. The moment I'm in Ambugang village in Bali, Indonesia, and I'm here at a vanilla plantation because what for me is very important is high quality. So it means a statement a lot of vanilla. So here is a nice place to see how it's growing, and they really know how about quality, and that's why I'm here for. So you see the sticks. Here you are.
in the international market due to its perceived low quality. At one point, Indonesia had to import vanilla because of the drastic fall in production. But the farmers here in Bali were quick to act. Through agricultural socialization and training, these farmers were even able to aid those. Alright, so our goal for today is to raise the awareness for all the farmers in Bali to learn how to produce organically and naturally grown vanilla pods. As you can see clearly here from the video, we've got a nice vanilla pods growing in a very decent length, and we're trying to explore more knowledge with our cooperation with the professor, doing our quality control, and we're trying to import more of our merchandise to Europe, America and Australia. So hopefully we're going to be successful. Yeah. Thank you for our Wayan. host. Terima kasih Bapak. Thank you. And tahun yang lalu saya melakukan penanaman di lantai 2 di kota di Badung, Dalung, para sahabat. Ini syukur sampai saat ini masih tanaman sehat dan bugar. Ini teman-teman bisa lihat. Ini saya mau perjalanan ke Bogor dan juga ke Bandung. Saya sempatkan mampir di sini melihat tanaman yang dirawat oleh Pak D. Pak D sangat luar biasa, subur. Awalnya pakai panca media ditambah dengan daun bambu seperti ini. Subur sekali, batang besar-besar lumayan. Hanya kita perlu ada perlakuan untuk mengurangi daripada menempelnya sulur di dajar. Nah, ini teman-teman, ini kita nanti akan coba pangkas. Mudah-mudahan nanti mau belajar berbunga. Ya teman-teman, besar-besar, sebesar dengan jari saya. Ini hari ini tanggal berapa ada ya? Tanggal 3 April 2022. Inilah kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk belajar menanam vanili. Masalah hasil tentu semua orang akan mengharapkan hasil, tapi mulailah kita belajar melakukan. Karena ketika tidak melakukan, hasil pun tidak pernah akan kita dapatkan. Para sahabat dimanapun Anda berada, kalau sudah mulai menanam, tentu tanaman sudah subur seperti ini. Kita hanya menunggu kesuksesan yang kedua. Kesuksesan pertama sebagai petani, kita sudah sukses menanam, tanaman sudah mulai subur seperti ini, yang dilakukan oleh Pak D. Beliau ini mengisi waktunya dari kekosongan yang
akibat daripada pandemi COVID-19, yaitu tamunya kosong Pak De ya. Nah ini beliau biar tidak mungkin banyak orang yang stres di zaman COVID, tapi beliau tidak merasa stres, bahkan merasa sangat segar karena batangnya seperti ini. Ini ada di dokumen video saya beberapa tahun yang lalu penanaman. Karena ada juga teman-teman yang nanam paneli belum sampai 1 tahun di dak di lantai 2 itu sudah mulai keropiok. Ini syukur-syukurlah nanti sudah mulai belajar. Nanti akan kita pangkas. Nah seperti ini. Ini sehat teman-teman. Betul-betul sehat tanaman ini. Inilah tanaman di lantai 2 yang masih sehat, segar bugar. Sulur juga lumayan besar-besar kayak kita nanam di konvensional biasa. Ini kita nanti coba stek biar mau mengeluarkan bunga. Ini kami tidak tidak rekayasa Pak De ya. Ya asli ini. Dulu sudah ada kontennya. Saya sendiri Wayan Rinayu DSW. Bagaimana saya juga terus belajar. Sekarang perkenalkan dulu, nama aku Bifan. Aku Jane. Nah sekarang aku sama partnerku ini lagi ada di kebun Pak Made. Oke, mungkin Pak Wayan bisa dijelasin sedikit tentang buat kebunnya ini Pak Wayan. Oke. Saya selaku pencinta penghobi tanaman paneli hari ini sharing santai bersama generasi muda. Nama? Jin dan Bifan. Nah, ini mereka anak-anak muda yang berkeinginan ikut berusaha di bidang ekspor buah vanili. Tentunya buah vanili Bali para sahabat. Nah, saya Wayan DSW sebagai petani 5K tentu akan bagaimana mengeksekusi apa 5K itu. Yang pertama tetap saya akan belajar berkomunikasi walaupun mereka sebagai anak-anak muda. Kita libatkan untuk bagaimana meningkatkan sektor pertanian yang ada di negara kita, negara tercinta, agar kita sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di negara agraris tidak menangis di negeri agraris. Oke. Nah, para sahabat, ini mereka berdua tentu dari pendidikan tidak seperti saya S3. Mereka mungkin kalau mereka hanya S1, tapi dia membedangi teknologi. Tentu dengan teknologi lah kita bisa branding buah vanili kita, Dek ya. Nah, tentu nanti di sini kita libatkan anak-anak muda sebagai marketing kita yang sangat luar biasa. Nah, tentu juga dengan meningkatkan kualitas, di mana kita di sini di lantai 2 yang ada di Kabupaten Badung, tepatnya di Daluk ini tanaman dengan luas areal sekitar 3 kali 7, 3 kali 6, kita menanam sebanyak 35 tajar. Asuhan kare nanti dalam 1 tajar ini bisa menghasilkan 2 kilo. Minimal dari 3 kali 6 lahan ini kita bisa menghasilkan buah vanili ya jangan banyak-banyak 50 kilogram. Kalau harga basah sekarang di kisaran 250.000, tentu juga kita akan mendapatkan penghasilan dari luas lahan yang masih tersisa seperti ini. Oke, cukup begitu dulu hari ini Rinaya DSW. Semoga teman-teman dan adik-adik semua semangat. Mari kita menjadi eksportir muda yang ada. Dan Anda di usia berapa sekarang? 25. Kamu? 22. Nah, 25, 22. Harus bisa sukses di bawah umur 32 tahun. Oke. Ini saya sudah melakukan sedikit pemaparan tentang tanaman yang ada di lantai 2. Nah, hari ini karena tanaman ini sudah mulai akan mendekati usia 2 tahun, tentu kita harus melakukan uji coba yang namanya kalau bahasa kerennya sih stressing. Kalau saya sebagai petani pengalaman untuk bagaimana tanaman ini bisa mengeluarkan bunga, tentu harus kita melakukan satu hal, yaitu pemotongan pucuk para sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, ini kalau dilihat dari ketuaan batang, ini sudah ideal akan nanti mengeluarkan calon-calon bunga para sahabat. Nah, teman-teman, ini kalau kita sudah keadaannya seperti ini, tidak yang seperti di tadi video saya yang di atas, itu kadar airnya terlalu tinggi, tentu itu akan melakukan pemotongan secara kontinu. Kalau ini mungkin kita bisa melakukan pemotongan itu di 3 daun dari pucuknya. Nah, ini kita harus lakukan pemotongan ini. Nah teman-teman, ketika sudah kita melakukan pemotongan seperti ini, tentu akan mengeluarkan air.
Nah, ketika tanaman ini mau akan merubah apa namanya dari misalnya fase regeneratif ke vegetatif, itu tentu kita harus ada keluar air. Nah, ibarat manusia, kalau manusia itu dia memiliki kelamin perempuan, dia kalau tidak dapat menstruasi, tentu mereka tidak akan hamil, para sahabat. Walaupun sudah usia dan lain sebagainya. Ternyata tanaman dari apa yang saya lakukan, karena saya sebagai pecinta penghobi, hampir sama seperti kita manusia. Nah, ketika ini masih keadaan seperti ini, kita mungkin besok lagi kita atau 3 hari yang lagi kita biar kadar airnya berkurang sehingga nanti akan tidak apa namanya, biar tidak mengeluarkan tunas kembali. Harapan kita untuk mengeluarkan bunga. Tentu kita lagi 2 hari atau 3 hari kita lagi potong di sini. Nah, sehingga lagi dia akan keluar air. Nah, sehingga di sini ada penuaan batang berpotensi untuk mengeluarkan bunga sehingga kita kawinkan menjadi buah. Sederhana sekali. Kalau bisa agak seperti ini dah, tergelantung seperti ini. Nanti akan ada semacam stressing, ibarat selang itu tersendat dia beberapa nutrisi sehingga di sini dia akan agak stres sehingga kalau panel ini agak stres tentu juga akan berpotensi mengeluarkan bunga bukan lagi tunas. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan kita uji coba. Tergantung nanti apa alam sekitarnya, karena petani ini kita harus terus belajar dari lingkungan para sahabat. Kita tahu kalau zaman dulu, di zaman sekarang belum ada bunga paneli yang kembang, tapi pas di rumah saya itu ada yang kembang, ada yang tua. Maka petani tentu harus belajar dari alam dan petani lainnya. Tidak ada petani hebat dan super, tapi bagaimana kita terus belajar melakukan perubahan-perubahan atas perubahan iklim juga di negara kita. Apalagi kita sudah tahu ada pemanasan global. Ini berdampak juga daripada sektor pertanian. Maka kita sebagai petani teruslah belajar, tentu penerapan dengan seperti yang sering saya sampaikan 5K. Terus belajar berkomunikasi, terus belajar membuat suatu komunitas, terus belajar berkolaborasi, terus melakukan ataupun secara kontinu, dan tentu kita akan mendapatkan kualitas atas apa yang itu. Nah, teman-teman, sedikit saya tambahkan. Nah, kalau bisa teman-teman, ini akar-akar udara ini kita mulai kurang. Teman-teman, satu kelihatannya nanti juga bersih tanaman kita. Dan kita juga tingkat dari apa namanya nutrisi yang disalurkan oleh sulur paneli ini tidak banyak dimakan oleh akar-akar udara yang tidak memiliki fungsi seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini saja, sederhana seperti ini, kalau sudah apa namanya umur sudah, terus daripada iklim sudah mendukung, tanaman paneli ini sebenarnya gampang berbuah para sahabat. Nah, ini memang kita wajib bagaimana kita menjadi petani itu terus belajar dan kita terus melakukan uji coba para sahabat. Karena ketika kita hanya ada di titik nyaman, tentu kita tidak akan maju para sahabat. Contoh, kalau hanya petani hanya melakukan penanaman kayak dulu di hutan saja, di kebun saja, kan tidak tahu bahwa panel ini kita bisa tanam di emperan rumah, bahkan di lantai 2 seperti ini para sahabat. Nah, inilah kenapa kita harus mencoba, karena tidak akan ada hasil ketika kita tidak mau melakukan atau mencoba sesuatu para sahabat. Para sahabat, saya sendiri Wayan Rasul hari ini bersama anggota perkumpulan petani paneli seluruh Bali yang ada di Dalung tentu akan tetap berusaha dan berdoa atas hasil apa yang kita capai nanti ketika kita sudah berusaha ini. Tapi tentu ketika kita menggaungkan hal positif, tentu orang negatif tentu akan membuli kita. Tapi marilah kita terus berpikir positif, karena orang yang membuli kita tentu orang itu belum bisa seperti kita. Saya sendiri Wayan Rinayo DSG terus akan semangat berjuang ketika Tuhan masih mengasih saya anugerah, yaitu kekayaan yang luar biasa. Mungkin sahabat tahu kekayaan apa yang luar biasa? Tentu kesehatan para sahabat. Karena kesehatan adalah hal yang paling utama, maka marilah kita jaga kesehatan dengan menanam. Tentu oksigen yang kita dapatkan juga akan lebih baik para sahabat. Kalau kita tanam beton, tentu mungkin oksigen kita akan berkurang para sahabat. Tapi ketika di halaman rumah, di emperan rumah seperti ini, banyak tanaman yang hijau seperti ini, tapi apa? Pertukaran daripada udara, tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Karena sebenarnya tanaman ini dia itu mengolah makanan yang namanya fotosintesis. Nah,
Kenapa saya menyarankan untuk menanam sulur lebih panjang? Karena apa? Sistem fotosintesa dalam tanaman itu lebih maksimal karena dia masih menyimpan makanan di daun-daun yang tersisa. Maka kita tanam sulur yang lebih panjang. Oke, cukup begitu dulu. Semoga bisa memberi inspirasi dan manfaat atas apa yang saya sampaikan di hari ini di Galung, tepatnya rumah Pak Gede. Tentu juga saya tidak lupa mohon maklum apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan, mungkin menyinggung hati saudara semua yang menjadi penggemar, pencinta, penghobi. Tentunya jangan lupa like dan komen, share dan subscribe di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Terima kasih.